Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-29 ini dari bulan Ramadan 1447 Hijriah, sebagaimana yang kita rencanakan kemarin, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan hari raya. Hari raya bahasa Arabnya adalah al-Aidu, ya. Al-Aidu, Al-Aid, ya. Definisi Aid, ya, adalah, atau dalam tulisan kita mungkin seperti ini, ya, ya. Aid, ya. Definisinya adalah musim, ya, atau waktu yang akan selalu berputar atau akan selalu tiba, ya. Musim, waktu yang akan selalu datang dan tiba, diambil dari kata ada ya'udu, kembali, dan dia bisa dalam jangka waktu 1 minggu, per minggu dia datang, per minggu dia datang, atau dalam jangka waktu 1 tahun, dalam perputaran 1 tahun, ya, Id ini akan datang, dan dia diisi dengan berkumpulnya orang banyak, ya. Berkumpulnya orang banyak di hari tersebut, di musim itu. Ketika dia tiba, maka orang-orang pun berkumpul. Lalu ketika dia pergi, nanti tiba lagi setelah perputaran waktu tertentu, maka berkumpul pula lah orang. Inilah secara bahasa makna Id, ya. Dan dinamakan Idul Fitri atau adanya Id dalam syariat kita karena dia akan tiba setiap tahun, ya.
akan tiba dalam perjalanan 1 tahun. Id inilah definisinya. Kemudian jumlah berapa Id yang ada dalam syariat Islam. Para ulama menyatakan bahwa Id dalam syariat Islam atau dalam agama Islam ada dua Id, ya, yaitu Idul Fitri, ya, Fitri dan Adha. Fitri dan Adha. Ini mayoritas para ulama menjelaskan bahwa dalam Islam ada 2 Id atau 2 kali Id, yaitu yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Penamaan Idul Fitri karena di hari Id itu berbukanya orang-orang yang sebelumnya berpuasa. Di hari itu berbukalah orang-orang yang sebelumnya berpuasa. Menjadi catatan penting tentang makna atau sebab penamaan Idul Fitri, hari di mana orang-orang yang sebelumnya puasa berbuka. Catatannya adalah sangat tidak pantas orang yang sebelumnya tidak puasa lalu Id. Orangnya di bulan Ramadan tidak puasa, tapi ketika tiba Idul Fitri dia ikut Id. Ini tidak tepat penamaannya, karena sebelum-sebelumnya juga tidak berpuasa dia. Maka di hari raya Idul Fitri dia tidak berbuka sebenarnya, karena sebelumnya dia berbuka, tidak puasa. Ini kaitan antara nama Idul Fitri dengan keadaan orang-orang yang merayakannya. Ya. Adapun Idul Adha dinamakan dengan Adha karena adanya udhiyah, ibadah menyembelih. Makanya Idul Adha itu definisinya hari raya kurban, karena syiar di hari raya itu adalah kurban. Setelah syiar hari raya yaitu salat. Idul Fitri ada salatnya, dan juga sebagai syiarnya adalah bermakan-makannya orang-orang di hari raya Idul Fitri. Al-Adha di syiar yang pertama adalah salatnya, kemudian yang kedua adanya kurban, penyembelihan kurban di hari raya Al-Adha. Itulah 2 hari raya yang ditegaskan dalam agama kita berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Ia mengatakan sesuai persyaratan Muslim, dan hadis ini diletakkan oleh Al-Albani di kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud. Maksudnya beliau menguatkan hadis ini dan menyatakan hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik, perawinya dari sahabat adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, khadimu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an. Anas bercerita, Anas dari kaum Ansar, penduduk Madinah. Kata Anas, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Sampai Nabi ke Madinah, yaitu hijrah,
Ketika itu penduduk Madinah memiliki 2 hari raya, mempunyai 2 hari raya, yang di hari raya itu mereka melakukan permainan-permainan, hari gembira, yal'abuna fihima. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, bertanya, ma hadhanil yauman, 2 hari raya, 2 hari ini hari apa? Kata Nabi bertanya tentang 2 hari yang digunakan oleh penduduk Madinah untuk bergembira, bermain-main, ya. Qalu, para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. 2 hari ini dahulu sebelum Islam, maksudnya sebelum kami masuk Islam, kami menggunakannya, melaluinya dengan banyak melakukan permainan-permainan untuk mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian ganti dari 2 hari tersebut. Ini yang menunjukkan bahwa hari raya dalam Islam 2. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan Allah telah memberikan ganti untuk 2 hari raya penduduk Madinah semasa jahiliyah. Kata Nabi, yaumal fitri wal adha. Penggantinya adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Inilah dalil tentang 2 hari raya yang ada dalam Islam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menambahkan bahwa ada hari raya yang ketiga, tetapi bukan dalam putaran 1 tahun, yang dimiliki oleh kaum muslimin atau yang disyariatkan dalam Islam. Ada hari raya ketiga setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hari Jumat, dan itu perputaran dalam 1 pekan, ya. Dan berkumpul orang-orang di hari Jumat, yaitu melakukan sholat Jumat. Makanya kehadiran sholat Jumat ini banyak, membeludak. Ini karena ruh hari rayanya ada, ya. Inilah tambahan jumlah hari raya dalam Islam, dan ini menjadikan adanya catatan penting bahwa bila ada ditambahkan yang berikutnya dari hari-hari yang ditetapkan untuk berkumpulnya kaum muslimin bergembira, maka tambahan itu tidak didukung oleh dalil-dalil yang benar, ya. Karena Nabi menyatakan hanya 2 hari raya saja dalam Islam. Ini tentang jumlah, ya, tentang jumlah. Tadi definisinya dinamakan Id karena dia akan terus berputar dan akan tiba hari tersebut. Dan yang kedua, berkumpulnya orang-orang banyak di hari itu. Dan yang ketiga, bergembira, bersukacitanya orang-orang di hari raya tersebut. Jadi ada 3 kriteria dari istilah Id. Yang pertama, dia akan terus datang dalam perputaran waktu yang ditentukan. Yang kedua,
bergembiranya, yang kedua berkumpulnya orang-orang banyak di hari kedatangan hari tersebut. Kemudian yang ketiga bergembira dan berbahagia. Dan ada di situ tambahan, yang ketiga ini ada tambahannya, dibolehkan bermain-main. Dibolehkan melakukan permainan dengan catatan permainan yang tidak ada unsur pelanggaran agama, perkara-perkara yang mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah yang di situ ada unsur mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan, kesukacitaan. Itulah ruh dari hari raya. Itu ruh hari raya, makna dari definisi dari al-Aid. Kemudian yang kedua, jumlah hari raya dalam Islam yaitu 2 dalam putaran 1 tahun, dan ada tambahan yang ketiga dalam putaran 1 pekan yaitu hari Jumat. Yang ketiga, ya, pembahasan kita yang ketiga adalah hukum-hukum seputar hari raya, ya, seputar Id. Ini akan kita bagi hukum-hukum seputar hari Id ini. Kita akan bagi yaitu sebelum hari raya, yaitu sebelum ya, yang dimaksud adalah apa saja hukum-hukum sebelum datangnya hari raya. Apa saja hukum-hukum sebelum datangnya hari raya. Ada beberapa hukum, ya, dijelaskan dalam agama Islam sebelum tibanya hari raya. Yang pertama terkait dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah penetapan waktunya. Penetapan waktu hari raya. Penetapan waktu hari raya. Untuk Idul Fitri ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa dengan melihat hilal, nas dari Nabi menyatakan wa aftiru li ru'yatihi. Lanjutan dari hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tetapkanlah masuknya Ramadan dengan melihat hilal, dan tetapkanlah pula Idul Fitri dengan melihat hilal. Hilal anak bulan, ya, hilal anak bulan, yaitu yang muncul bersamaan dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan sebelumnya. Misalnya ini hari, nanti petang harinya akan diusahakan untuk melihat hilal, dan waktunya sangat sebentar, bahkan ya beriringan dengan tenggelamnya matahari, dan bahkan munculnya itu sejenak, tidak lama, kemudian dia tenggelam lagi. Ini yang dimaksud dengan hilal, dan ini penetapannya berdasarkan hadis Nabi SAW, berpuasalah atau tetapkanlah Ramadan dengan melihat hilal, dan tetapkanlah Idul Fitri dengan melihat hilal. Jika terhalangi penglihatan kalian, fa in ghumma alaikum, jika terhalangi penglihatan kalian, maka genapkan bulan sebelumnya 30 hari. Jadi tinggal nambah 1 lagi.
Kalau sekarang ini kita di hari yang ke-29 dan nanti malam kebetulan dilihat hilal, selesai masalah. Besok pasti 1 Syawal. Tetapi bila terhalangi, bukan tidak terbenam, bukan tidak terbit, bukan tidak ada. Bila tidak terlihat, terhalangi, fa in ghumma, jika terhalangi oleh awan pandangan mata kalian, maka genapkan hitungan bulan jadi 30. Fa akmilul iddata 30. Jadi besok karena tadi nanti malam atau petang hari nanti tidak terlihat anak bulan, maka besok Ramadan dilengkapkan jadi 30. Yang pasti setelah itu 1 Syawal. Karena bulan dalam hitungan qamariyah ini paling banyak 30 hari. Tidak ada 31. Paling sedikit 29 hari. Itu yang kata Nabi SAW, asy-syahru hakadha hakadha hakadha. Inna ummatun ummiyah la nahsibu wa la naktub. Kita umat buta huruf, tidak bisa menghitung dan juga tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis. 1 bulan itu segini, segini, segini. 3 kali 10. Kata Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari kedua belah tangannya yang berjumlah 10, 3 kali 30. Kemudian diulang oleh Nabi SAW bahwa 1 bulan dalam hitungan kita hakadha hakadha hakadha. 2 kali 10 tambah yang ketiganya dijepit oleh Nabi atau dilingkarkan olehnya ibu tangannya sehingga menjadi 9 hitungannya, berarti 29 hari. Dari hadis tersebut diputuskanlah atau dipahami bahwa dalam bulan Qamariyah ini tidak ada yang kurang dari 29 hari dan juga tidak akan pernah lebih dari 30 hari jumlah hari dalam 1 bulannya. Tetapi puasanya bisa jadi, puasa seseorang bisa jadi 31 hari, tetapi jumlah bulan tidak akan lebih dari 30 hari. Contoh, banyak sekarang muncul pertanyaan orang-orang yang memulai puasa di Mekah Ramadan sekarang ini. Mulai puasanya di Mekah berarti hari Rabu. Pulang ke tanah air ternyata mengikuti keputusan pemerintah Jumat, ya, hari Jumatnya melengkapkan hitungan Ramadan 30 hari. Hari raya atau 1 Syawalnya hari Sabtu. Berarti jumlah puasa orang ini 31 hari. 31 hari. Kalau dia berhari raya bersama pemerintah, maka jumlah puasanya 31. Dan di sini ada 2 pendapat para ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan di hari yang ke-31 itu dia tidak puasa dan hari atau sholat idnya bersama pemerintah di hari Sabtunya. Jumatnya dia tidak puasa. Ya. Jumatnya dia tidak puasa karena Jumatnya tidak puasa karena kalau puasa di 31 puasanya. Dan pendapat sebagian para ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin menguatkan pendapat ini, boleh menambah 1 hari lagi kata beliau, dan beliau kuatkan. Saya juga lama termenung mendengar tarjih dari beliau bahwa boleh menambah setelah menukilkan pendapat jumhur tadi, tidak boleh lebih dari 31 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari puasa seseorang. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi dia menukilkan pendapat yang lain, kalau untuk menambah ya, boleh seseorang itu puasa 31 hari. Sama dengan bertambahnya puasa dia dalam 1 hari. Berangkat dari Indonesia sedang puasa.
nanti dari jadwal satu hari dia berpuasa itu bertambah 4 jam. Nah, sama dengan pertambahan 4 jam ini, karena ketika semakin ke sana semakin mundur waktunya. Ya, seharusnya dia sudah berbuka, tapi karena di sana masih siang. Nah, dalam kondisi demikian boleh dia, tidak mungkin dia berbuka di jam 2 siang di sana. Dalam hitungan di sini dia sebenarnya sudah berbuka. Tapi di sana masih kalau seandainya jam 6 dia berbuka di sana, berarti jam 2 siang kena 4 jam jaraknya. Jam 2 siang dia sudah berbuka. Lah, saya sudah berbuka di Indonesia sekarang ini. Ya, di Indonesia memang sudah berbuka, tapi di Saudi kan masih jam 2 siang. Maka dia tetap menahan sampai datang waktu berbuka di sana. Berarti dia bertambah durasi puasanya 4 jam. Sama kondisinya dengan bertambah 1 hari tadi, kata beliau. Tetapi ini tetap dalam zona perbedaan pendapat para ulama. Baik, jadi ini hukum yang pertama, yaitu sebelum Idul Fitri adanya penetapan masuknya Id, yaitu dengan ru'yatul hilal. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, bahwa berpuasa dengan melihat hilal, beridul fitri dengan melihat hilal. Jika terhalangi pandangan, maka genapkan jumlah bulan 30. Yang kedua, ya, yang dilakukan sebelum hari raya adalah zakat. Ini yang kedua, yaitu ibadah zakat. Ya. Ibadah zakat ini ibadah, maksudnya dinamakan dengan zakat fitri atau fitrah. Ya. Zakat fitri, dinamakan dengan zakat fitri, dinisbatkan kepada fitri tadi, yaitu berbuka. Zakatul fitri, yaitu zakat setelah selesai puasa atau setelah berbuka dari puasa 1 bulan penuh, ada zakatnya. Dan fungsi dari zakat fitri ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, tuhratan, makanya dinamakan dengan zakat fitri. Fitri ini adalah berbuka, zakat berbuka dari puasa sebulan penuh, ada ibadah zakatnya, dan fungsinya adalah mensucikan orang yang berpuasa, membersihkan. Fungsi dari zakat fitri ini pembersihan, yang masih ada kotor-kotornya, ya, ada noda-noda di ibadah puasanya, datang zakat, dicucinya yang noda-noda di puasa tersebut. Kata Nabi, tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafath, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari noda-noda yang mengotori ibadah puasanya, dari perbuatan-perbuatan sia-sia, lahwi, kemudian dari rafas yang berhubungan dengan syahwat yang dilakukannya saat berpuasa, maka zakat itu nanti pembersihnya. Kemudian fungsi kedua, ya, kepekaan sosial. Kepekaan sosial, peka dalam sisi sosial, itu memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu fungsi zakat. Dan ini ibadah zakat wajib. Hadisnya sahih Bukhari Muslim, dari hadis Ibnu Umar, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Abdullah bin Abbas dan yang lain-lain dari para sahabat, di mana kata Ibnu Umar dan Abu Sa'id, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi telah memfardukan, sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitri. Fardu
Dijelaskan dalam riwayat hadis tersebut, alal abdi wal hurri wal wasaghiri wal kabir wal dzakari wal untha, difardukan kepada budak, kalangan budak, dan juga apalagi yang bebas, yang merdeka, kemudian kepada yang anak-anak, apalagi yang dewasa, kemudian yang perempuan dan juga laki-laki. Ini dalil wajibnya zakat fitri. Ya, Nabi yang memfardukannya untuk semua umur, untuk kedua jenis kelamin, laki-laki perempuan, semua umur. Dan bahkan para ulama ada yang berpendapat mustahabnya bayi yang masih dalam kandungan untuk dizakatkan, walaupun tidak wajib. Tetapi yang lahiran di malam hari raya ketika waktu wajibnya sudah tiba, karena waktu wajib zakat ini terbenamnya matahari akhir Ramadan, itu waktu wajibnya. Kalau ada yang lahir bayi di waktu tersebut setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, maka dia wajib ditunaikan zakatnya. Wajib ditunaikan zakatnya. Kalau dia lahir 2 hari sebelum Id, kemudian 1 hari sebelum Id meninggal dunia, tidak wajib zakat, karena dia belum sampai ke waktu kewajiban zakatnya. Ya. Walaupun dizakatkan juga tidak mengapa, tapi dia tidak wajib. Itulah zakat fitri, zakat ibadah harta, dan ukurannya zakat fitri ini 1 sa'. 1 sa'. Ya, 1 sa' takarannya, bukan timbangannya. Sa' ini takaran. Satu sa' takaran ukuran harta zakat. Kemudian apa komoditi zakat fitri ini? Yaitu makanan pokok yang selalu dimakan, menjadi bahan makanan harian yang disantap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari bahan makanan, sa'an min ta'amin. Ini luar biasa penegasan dari praktek zakatnya para sahabat. Nah, sekarang ini kita, mana yang merasa, yang lebih kita rasakan aman, nyaman, bahagia ketika kita tunaikan zakat seirama atau sama dengan prakteknya di zaman sahabat Nabi? Tentu ini yang menyenangkan, membahagiakan kita. Berzakatnya kita persis dengan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di bawah pantauan Nabi. Nabi yang memantau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami diperintah mengeluarkan zakat 1 sa' dari makanan, sa'an min ta'am. Wa kana ta'amuna, adapun makanan, bahan makanan kami ketika itu disebutkan oleh beliau macam-macamnya. Kurma, gandum, wa kana ta'amuna tamrun, syair, kemudian aqid, semacam samin, kemudian kurma, gandum, syair, kemudian zabib, kismis. Zabib termasuk makanan yang selalu mereka santap dalam sehari-hari. Makanan yang kalau tidak ada gandum, itu yang mereka makan. Zabib yang mereka makan. Kalau tidak ada zabib, kurma ada, kurma jadi makanan pokoknya. Jadi bukan satu macam saja makanan yang mereka makan dalam sehari. Apapun yang ada dari jenis-jenis tersebut, itu yang mereka santap. Jadi itulah yang menjadi patokan kita, mencontoh, meniru, menauladani praktek menunaikan zakat di zaman para sahabat, karena mereka diperintah melakukan itu oleh Nabi.
Nabi menyuruh mereka mengeluarkan zakat fitri 1 sa' dari makanan. Muncul pertanyaan, apakah di zaman itu tidak ada uang? Jawabannya ada. Mereka bertransaksi juga dengan emas sebagai mata uang, dengan perak sebagai mata uang. Tetapi kenapa Nabi SAW menyuruh mereka mengeluarkan dalam bentuk makanan? Itulah hikmah syariat. Ya, hikmah syariat. Jadi itu setelah kita mengetahui zakat fitrinya, penamaannya, kemudian ukurannya yaitu 1 sa', dan bendanya, komoditinya yaitu makanan pokok suatu tempat. Ya. Kalau seandainya makanan pokoknya jagung, ya bisa juga dikeluarkan dalam bentuk jagung. Gandum, sagu. Ya. Kalau itu makanan pokok di suatu daerah, maka bisa dikeluarkan dalam jenis makanan tersebut. Karena di zaman Nabi macam-macam tadi. Ada kurma, ada kismis, ada gandum, ada aqid, ya sejenis makanan juga yang terbuat dari lemak, ya dari minyak samin. Itu yang mereka keluarkan zakatnya, tapi bukan sekaligus keempat-empatnya. Apa yang ada dari jenis-jenis tersebut mereka keluarkan. Yang ada kurma tapi ada kismis mereka keluarkan dengan ukuran satu sa'. Dengan ukuran 1 sa'. 1 sa' ini wallahu alam, para ulama sekarang memberikan ukuran kilonya 2,5 sampai 3 kilogram. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan bilangan ukuran takarannya tadi untuk semua jenis, kurmanya, syairnya, gandumnya, kismisnya dengan takaran 1 sa'. Yani 1 sa'. Setelah itu, kapan dikeluarkan zakatnya? Di sini ada 3 pembahagian waktu zakat. Waktu mengeluarkannya ada 3. Yang pertama, waktu boleh, sudah boleh dikeluarkan. Kemudian waktu wajib, tadi kita sempat singgung, waktu wajib. Kemudian yang ketiga, mustahab, maksudnya waktu sangat dianjurkannya. Dianjurkan, waktu mustahabnya. Jadi dia di samping berpahala menunaikan zakat, dia dapat bonus pahala karena mengeluarkan zakatnya di waktu yang sangat dianjurkan. Ya, yang sangat dianjurkan. Kapan waktu boleh? Waktu boleh ini 1 atau 2 hari sebelum hari raya. H-1, H-2. Jadi sekarang sudah boleh ditunaikan. Ya. Kemarin juga sudah boleh ditunaikan zakat, diberikan kepada mustahiknya langsung. Dan ini boleh 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya, H-2, H-1. Kemudian waktu wajib tadi setelah kita sampaikan, yaitu ketika sudah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Misalnya besok 1 Syawal, berarti terbenamnya matahari nanti sore, itu adalah waktu wajibnya menunaikan zakat. Sudah masuk waktu wajib. Ya. Kemudian waktu mustahab, yaitu di hari raya esoknya, di 1 Syawal, sebelum salat. Ya, sebelum salat. Di hari raya sebelum salat Id. Sebelum salat Id, di hari raya sebelum salat. Ini waktu mustahab. Jadi dapat bonus tambahan pahala karena di waktu yang paling dianjurkan. Nah, inilah 3 waktu menunaikan zakat. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalan sebelum hari raya yang kedua yaitu zakat fitri. Ya. Siapa saja yang menunaikan? Semua, tanpa terkecuali tadi, sampai bayi yang sudah lahir di waktu wajib ini ditunaikan zakatnya. Apalagi yang sebelumnya lahiran kemudian sampai masuk waktu wajib tadi dia masih hidup dan bahkan panjang usianya, maka ditunaikan zakatnya dan wajib ditunaikan zakatnya bayi tersebut. Kemudian siapa yang menerima?
zakat fitri, siapa penerima? Ada dua pendapat di sini. Jumhur ulama menyatakan bahwa penerima zakat fitri adalah penerima zakat mal. Penerima zakat fitri itu adalah yang menerima zakat mal. 8 asnaf. 8 asnaf. Ya, lil fuqara'i wal masakin wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Yang menerima zakat fitri adalah yang menerima zakat mal. Innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya dalam ayat yang tadi kita bacakan. Dan pendapat kedua ini yang kuat ya. Ya, pendapat al-muhaqqiqin dari para ulama yaitu dua kelompok saja. Dua kelompok manusia atau kaum muslimin yaitu fakir dan miskin. Dibedakan di sini ya antara fakir dan miskin. Ya, karena fakir lebih rendah statusnya, status ekonominya daripada miskin. Miskin orang yang kebutuhan pokoknya ya, orang yang pendapatannya kurang dari kebutuhan pokoknya. Orang yang pendapatannya kurang dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya misalnya 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan, sementara pendapatannya 1,5 juta. Ya, ini dia sudah miskin. Adapun yang fakir, orang yang pendapatannya kurang dari separuh kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya 1 bulan 2 juta, tetapi pendapatannya 750. Ya. Atau 800.000. Ini fakir. Fakir. Inilah dua kelompok yang menerima zakat. Ini didukung oleh dalil-dalil juga yang tadi kita sebutkan tuhratan lil masakin sebagai tu'matan lil masakin sebagai makanan bagi orang miskin. Pendapat yang kedua ini cukup kuat ya. Ya, cukup kuat walaupun pendapat jumhur adalah 8 asnaf yang ada di penerima zakat mal. Kemudian ibadah sebelum Ramadan yang ke berapa? Yang keberapa? Ketiga. Tadi apa yang pertama? Penetapan masuknya Id. Yang kedua zakat, yang ketiga takbir. Ini sebelum Id juga, takbir. Takbir Allahu Akbar. Ini lafaznya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali dalam riwayat yang sahih dan juga ada tambahan 3 kali. 3 kali lafaz takbir pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian 2 kali setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz takbiran atau lafaz takbir. Dan bertakbir sebelum Id ini itu diperintah oleh Allah. Nas dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah mereka menyempurnakan jumlah hari dalam sebulan di bulan Ramadan. Jumlah harinya seberapa dalam sebulan itu antara 29 dan 30 tadi. Kemudian setelah itu hendaklah mereka bertakbir, diperintah oleh Allah. Walitukabbirullah. Makanya bertakbir syiar dari hari raya, dan itu sebelum syiar sebelum. Makanya untuk Idul Fitri ini masa bertakbirnya antara terbenamnya matahari di akhir Ramadan
dan masuknya 1 Syawal sampai sebelum sholat. Sampai sebelum sholat. Itulah waktu takbir di Idul Fitri. Setelah sholat Id itu tidak ada lagi takbir. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha hari rayanya lanjut sampai 13, tanggal 13. Karena hari tasyrik itu dinamakan juga dengan hari raya. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari raya, hari makan dan minum. Makanya takbirannya sampai berakhirnya hari yang ke-13 di bulan Zulhijjah. Ya, dinamakan dengan hari tasyrik. Adapun Idul Fitri sampai salat. Setelah salat tidak ada lagi takbir. Dan lafaz takbir sudah. Kemudian takbir ini dikumandangkan di mana-mana, di masjid, di jalan, di rumah, di pasar, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Di pasar mereka bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka ketika terdengar mereka bukan serentak ya. Ini diceritakan dalam satu ungkapan tetapi kejadiannya tidak sama. Tapi ketika Ibnu Umar bertakbir di pasar, orang terpengaruh, akhirnya takbir pula mereka masing-masing. Maka menggemalah takbiran di pasar. Ya, jadi dimanapun bertakbir. Kemudian yang perlu dicatat bahwa laki-laki disyariatkan untuk mengeraskan suara dalam takbirannya, sementara perempuan sesuai dengan untuk dia sendiri, takbir untuk suara yang dia dengar atau untuk dia sendiri, bukan untuk diperdengarkan kepada orang banyak. Kemudian ibadah yang keempat sebelum hari raya ini, atau cukup ya? Sekarang yang untuk hukum di hari raya. Tadi kan sebelum hari raya, ini di hari raya. Di hari rayanya ada hukum-hukum di hari raya. Yang pertama, yang paling utama adalah salat. Adalah salat Id. Salat sunnah, muakkadah. Dan bahkan ada yang mewajibkan. Ada pendapat yang mewajibkan. Yang rajihnya sunnah muakkadah. Tapi dalil yang mengatakan wajib ini juga tidak bisa dilihat atau dipandang sebelah mata, karena ada kekuatan luar biasa dari dalil yang mereka gunakan mewajibkan salat Id. Makanya Nabi menyuruh mengeluarkan wanita-wanita semuanya. Tidak ada yang tinggal di rumah. Bahkan yang haid pun dari wanita dibawa, walaupun tidak ikut salat, tapi dibawa berkumpul di tempat salat. Ya. Ini salat Id, salat 2 rakaat dilakukan di hari raya, di waktu duha, di awal waktu duha. Utamanya di awal waktu duha. Ya, disegerakan di awal waktu duha, disegerakan. Dengan jumlah 2 rakaat berjamaah dengan adanya takbir tambahan di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ya, ada dinamakan dengan takbiratuz zawaid. Dan takbir tambahan ini hukumnya sunnah. Takbir tambahan setelah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, ada tambahan 7 kali takbir, itu hukumnya sunnah. Bila imamnya tidak melakukannya, sah salat Idnya, karena hukumnya sunnah. Ya. Meskipun sunnah, tapi ada bonus pahala. Ibadah sunnah itu kan pahala, dikerjakan oleh Nabi, dan kita bila melakukannya mendapatkan tambahan pahala. 7 kali di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Kemudian 5 kali di rakaat kedua setelah takbir berpindah dari sujud ke berdiri di rakaat yang kedua. Setelah takbir dari bawah, kemudian tambah 5 kali takbir lagi sebagai tambahan di rakaat kedua. Ini takbirat zawaid namanya. Takbir tambahan.
takbir tambahan. Ya. Kemudian berkenaan dengan salat Id ini, Idul Fitri, ada hukum-hukumnya sebelum salat. Hukum-hukum sebelum salat, maksudnya yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum salat. Yang pertama adalah bersih-bersih diri, ya. Membersihkan badan, mandi. Ya. Ini termasuk amalan yang sunnah dilakukan sebelum salat. Ya. Kemudian memakai pakaian yang terbagus. Wa lubsu ahsanith thiyabi wa tatayyubi. Mandi, memakai pakaian yang terbagus. Bukan yang baru. Ya. Yang terbagus belum tentu baru. Tetapi yang baru sudah mesti bagus. Bisa jadi. Ya, apalagi yang mahal harganya. Yang branded tentu mahal harganya. Yang bagus belum tentu baru karena dijaga, ya, dikhususkan dalam waktu yang lama. Dan ini memakai pakaian yang bagus ini syar'i. Dituntun dalam syariat, dan ini yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu taala an. Ya. Untuk membeli pakaian dari bahan sutra untuk dipakai berjumpa tamu-tamu terhormat, kemudian untuk salat Jumat dan hari raya. Nabi SAW tidak menerima karena bahannya sutra, tidak boleh laki-laki menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengoreksi tentang penggunaan pakaian baru yang bagus di hari raya, tetapi yang dikoreksi bahannya tadi sutra. Sementara sutra tidak dibolehkan laki-laki umat Nabi Muhammad memakainya, bahan sutra. Kemudian mandi tadi yang pertama, dan jangan lupa andai besok hari raya, ya, sebelum berangkat sholat itu sudah bersih-bersih, mandi, kemudian memilih pakaian yang terbagus, kemudian berwangi-wangian, ini khusus untuk laki-laki, ya. Berwangi-wangian untuk badannya. Kemudian amalan sebelum salat yang juga menjadi pundi-pundi pahala bagi kita adalah menyantap makanan sebelum salat. Hikmahnya luar biasa, ya. Ketika kita baca penjelasan ulama, agar tidak terkesan puasa di hari itu. Karena syiar hari raya itu makan. Makanya namanya fitr. Fitr yaitu berbuka. Jangan sampai kita di pagi hari itu merasa masih puasa dan sungkan untuk makan, atau hati-hati. Berhati-hati untuk menikmati makan. Padahal makannya itu menjadi syiar hari raya. Makanya sebelum sholat disunnahkan untuk makan, dan tambahan sunnahnya adalah dari kurma. Kalau tidak ada kurma, makan lontong misalnya, ya, tidak apa-apa, karena makan itu termasuk syiar hari raya. Karena dinamakan fitr, yaitu hari berbuka. Karena sudah sebulan penuh kita berpuasa. Yang amalan berikutnya, tadi takbir, ya. Sebelum sholat masih disyiarkan takbir. Maka ketika berangkat sholat, ini yang harus kita hidupkan. Ya, hidupkan, yaitu perjalanan berangkat sholat, itu kita sendiri-sendiri ucapkan takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus, karena waktunya terbatas, nah, makanya sebanyak-banyaknya kita harus meraup pahala dari takbir. Semenjak terbenam matahari kemarin sore sampai nanti salat, kita bertakbir. Tidak mesti berjamaah, bersama-sama, karena ini ibadah sendiri-sendiri, individu. Ya. Kemudian sebelum salat, amalan yang juga menjadi pundi-pundi pahala kita sebagai lanjutan berpahala setelah Ramadan berlalu adalah membedakan jalan pergi dan jalan pulang salat.
Membedakan jalan berangkat ke tempat sholat dengan jalan pulangnya, dan ini sunnah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, mudah untuk membedakannya. Apalagi di tempat kita sekarang ini. Jalan misalnya ke masjid ini, ya, dari rumah kita bisa kita menempuh jalan yang pasti tidak sama dengan bermacam jalan yang bisa kita arahkan. Walaupun mungkin berbedanya cuma 1-2 atau 10 meter berbeda ya. Nanti kembali ke pangkal jalan yang sama, tidak apa-apa. Yang penting ada yang berbeda dari jalan yang kita tempuh. Kalau pakai kendaraan roda 2, kalau dari Areng ke atas sana pasti berbeda. Iya kah? Atau dari jalan Riau sana yang masih jalan Arengka untuk ke sini sampai masuk keluar dari sini berbeda karena 2 jalur. Ini termasuk juga. Tidak mungkin di jalur yang sama kita pulang, tabrakan jadinya. Ya. Tetapi kalau kita pisahkan jalan yang jauh tertaut jarak jauh, misalnya pulang datang dari jarak sini, kita pulang dari arah lain, apalagi hari raya itu di waktu-waktu cepatnya selesai sholat itu masih lengangnya, jalan masih belum ramai, masih kita bisa untuk menerapkan sunnah ini mendapat pahala, kita bisa ya mencari jalan yang lain untuk pulang agar mendapat bonus pahala tambahan dengan melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berikutnya adalah ini mungkin di saat sholatnya. Kalau tadi kan sebelum sholat. Di saat sholatnya ada sunnah-sunnah, yaitu melakukan sholat di lapangan lebih utama daripada di masjid. Karena memang Nabi sholat idnya hampir semuanya dilakukan di lapangan. Fi musalla, namanya musalla ya. Beda dengan istilah kita. Musalla dalam istilah hadis itu lapangan terbuka. Ya. Sementara musalla dalam istilah kita masjid atau tempat solat yang lebih kecil dari masjid, yang tidak difungsikan sebagai tempat solat Jumat. Ya, ada solat 5 waktu di sana, ada. Cuma solat Jumat tidak dibolehkan karena bukan masjid. Itu musalla dalam istilah kita. Musalla dalam istilah Nabi adalah lapangan, hamparan terbuka. Disitulah dilakukan solat hari raya. Hikmahnya apa? Hikmahnya tadi karena semua orang harus hadir. Harus berkumpul di sana. Berkumpul banyak orang itulah syiar Id. Katanya tadi sudah definisikan Id itu tempat berkumpulnya, waktu berkumpulnya orang banyak. Ya. Waktu berkumpulnya orang banyak. Coba lihat yang tidak puasa pun sholat. Tidak puasa dia. Persiapan untuk sholat Idnya juga mungkin lebih cepat daripada orang yang puasa. Pakaian yang dipakai mungkin lebih bagus daripada pakaian orang yang menghidupkan Ramadan dengan puasa. Ya, ini memang ruhnya Id seperti itu. Kemudian tadi ya, waktu salat itu melakukan ibadah-ibadah yang lain, yaitu dengan takbir tambahan tadi. Kemudian bila memang tidak sempat untuk menyantap makanan di rumah, maka bisa bawa kurma misalnya, bawa roti. Nah, di tempat sholat bisa disantap untuk mendapatkan pahala makan sebelum sholat. Ini bukan sekadar melepaskan lapar, tetapi jauh daripada itu, yaitu dengan mendapatkan janji pahala dari Nabi SAW. Melakukan salat Id 2 rakaat ini juga termasuk sunnah. Maksudnya tambahan pahala kita dengan menambah 7 kali takbir tambahan. Ini memberikan kita pahala di rakaat pertama dan juga 7 pahala di rakaat 5 kali tambahan takbir di rakaat kedua. Kemudian sunnah saat salat yang kedua, yang berikutnya adalah duduk. Dan ini yang luar biasa di negeri kita. Setelah, karena kan solat lebih dahulu, solat dulu baru khutbah, duduk tetap duduk di tempat untuk mendengarkan khutbah sunnah, menambah pahala kita
di saat sholat id. Walaupun bagi siapa yang mungkin terpaksa pergi meninggalkan tempat sholat, mungkin ada urusan penting, maka tidak mengapa. Tapi yang lebih utama dan mendapatkan pahala yang besar yaitu tetap di tempat sholat dengan selesainya sholat id untuk mendengarkan khutbah, dan ini yang menjadi marak di negeri kita. Subhanallah, ini menggembirakan sekali. Ya, menggembirakan sekali. Kemudian setelah itu sunnah setelah sholat. Tadi kan saat sholat, sekarang sunnah atau amalan setelah sholat yaitu saling tukar menukar tahniah. Ini sunnah sahabat ya. Walaupun dari Nabi tidak ada riwayat yang kuat, tapi diriwayatkan dari sebagian para sahabat, mereka selesai sholat ini menunjukkan bahwa tahniah id itu selesai sholat, bukan sebelum. Tahniah id itu setelah selesai sholat, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Selesai mereka sholat dan mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kita semua. Ya, saling mendoakan itu. Ya, bila ditambahkan selamat hari raya, Idun Mubarak, Idun Sa'id, tidak mengapa. Tetapi ini disebarkan atau disampaikan setelah selesai salatnya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir pembahasan kita setelah selesai tadi definisi id, kemudian berapa kali id dalam Islam, hukum-hukum seputar id, yaitu hukum-hukum sebelum, kemudian hukum-hukum di hari id itu sendiri, ya, amalan-amalannya di hari raya, di hari id. Kemudian yang pertama sholat id ya, di hari raya itu sholat id. Kemudian zakat juga termasuk di hari raya. Yang paling utamanya tadi kan di pagi hari raya sebelum sholat. Kemudian lanjutan takbirnya juga di hari raya. Di samping sholat id, amalan yang inti, amalan yang inti sholat id, dan ada amalan-amalan sebelum sholat, amalan sedang saat sholat, dan amalan-amalan setelah sholat, yaitu tahniah tadi. Kemudian pembahasan terakhir yang mungkin layak untuk kita ketahui, hal-hal yang dalam tanda kutip ya, yang kita tidak menemukan tuntunannya di generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, karena tentu tidak mendapatkan pembelajaran dari Nabi SAW. Ini yang perlu diteliti ya, tetapi kita tidak temukan. Melakukan ibadah tertentu yang tidak ada syariatnya di hari raya, seperti berziarah kubur. Kita coba untuk mencari landasan-landasan ini. Kalau itu dianggap sebagai sebuah ritual yang diharapkan balasan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, ini tentu harus ada dibangun di atas dalil. Dan itu yang tidak ada. Bukan berarti kita melarang ziarah kubur, bukan. Bahkan ziarah kubur dalam Islam sunnah, diperintah oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, ala fazuruha, silakan kalian ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian, kepada kematian. Tapi mengkhususkan waktu tertentu, terutama di hari raya, untuk melakukan ziarah kubur, ini yang kita sangat merindukan dalilnya atau contoh dari generasi terbaik umat ini. Bila tidak, maka kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu berharap pahala padahal tidak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini ungkapan, jika itu sebuah kebaikan maka kita telah didahului oleh mereka-mereka yang tamak dengan pahala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mungkin termasuk sesuatu yang bukan sesuatu yang besar penentangannya, tapi mungkin termasuk ya yang kita tidak
menyemangatkan kaum muslimin untuk melakukannya, itu saling tukar menukar kartu-kartu tahniah dengan harga yang mahal ya. Dibuat untuk ini bila itu hanya terbuang saja, padahal cukup saja dengan ucapan. Kenapa mesti dengan kartu? Berjumpa ucapkan, ya. Nelpon ucapkan, di WA juga bisa diucapkan. Nah, menambahkan sesuatu yang justru nanti akan terbuang-buang, dan di situ ada tulisan lafzul jalalahnya, ada bismillahirrahmanirrahim, kemudian tercampakkan begitu saja. Ini lebih mengarah kepada pelanggaran agama. Ya, kita bisa lakukan saling tukar menukar tahniah dengan cara yang tidak menjerumuskan kita kepada pelanggaran. Termasuk juga pelanggaran yaitu melakukan hal-hal yang berbau dosa, yang bukan syariat tetapi bukan menambah syariat tapi pelanggaran dosa. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan tampilan-tampilan yang caranya melanggar agama, seperti menghiasi diri dengan menyukur jenggot misalnya. Di raya ketika pergi ke tempat cukur rambut, langsung yang dicukur jenggotnya. Ya. Sementara Nabi menyuruh menjaga, memelihara. Nabi SAW menyuruh menjaga dan memelihara. Ini yang mungkin kita juga harus berhati-hati. Kemudian termasuk juga melakukan sesuatu yang berbau pelanggaran, yaitu berjabat tangan antara laki-laki perempuan yang tidak diikat atau ditautkan dengan mahram. Ya. Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya, bahwa dia tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita pun. Tidak pernah. Ma massat yadu Rasulillah SAW yadam ra'atin qattu. Dalam konteks berjabat tangan, tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita manapun. Bahkan ketika baiat yang harus jabat tangan, yang ritualnya adalah jabat tangan lalu menyampaikan sumpah, ya, itu namanya baiat. Dengan perempuan Nabi hanya berbaiat dengan kata-kata. Sementara dengan laki-laki jabat tangan. Bahkan di Baiatur Ridwan di Mekah, Utsman bin Affan yang ketika itu berada di Mekah, untuk baiat Nabi SAW memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Tangan kanannya ini adalah wakilnya Utsman. Jadi dia mewakili Utsman untuk menjabat tangan Nabi, menunjukkan bahwa baiat itu harus ada jabat tangan. Tapi dengan perempuan Nabi tidak jabat tangan. Padahal dalam urusan yang sakral, yaitu baiat. Ini para jemaah, apalagi di hari yang mulia, di hari yang berkah, kita lakukan, apalagi dengan tambahan cipika-cipiki, tempel pipi, dan bahkan peluk-pelukan. Ini sudah terlalu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat agama kita. Di hari yang seharusnya kita meraih ridha Allah, justru kita menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ada sebuah hadis terkait dengan jabat tangan tadi dalam Mu'jamul Kabir di Tabarani. Hadisnya disahihkan oleh sebagian ahlul ilmi. Di sini yang mensahihkan guru saya, Syekh Asim Al-Qaryuti, salah seorang muridnya Syekh Al-Albani, menukilkan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir tentang jabat tangan tadi. Ya, kata Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Ditusuk kepala salah seorang kamu dengan jarum, ya, dari besi
mungkin lebih baik baginya daripada bersentuhan tangan atau bersentuhan badan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Jabat tangan kan bersentuhan. Mending dia ditusuk dengan jarum dari besi daripada bersentuhan. Ini menunjukkan bahwa bersentuhan itu berdosa. Rasa sakit, dampak dari dosa itu lebih sakit daripada ditusuk jarum. Ini hadis disahihkan oleh Syekh, dinilai sahih oleh Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullah taala, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Di antara pelanggaran juga adalah tabdzir, mubadzir, baik dari makanan, dari barang-barang yang dibeli kemudian dibuang seperti petasan, ya, termasuk tabdzir rokok, termasuk tabdzir. Apa manfaatnya? Kalaupun ada manfaat, tetapi mudaratnya lebih banyak. Saya tidak meneliti, tetapi yang meneliti yang memproduksi. Bukankah mereka yang mengatakan merokok itu berbahaya sampai membunuh, mengakibatkan penyakit kanker dan seterusnya? Siapa yang mau? Bila kamu kalau makan makanan ini akan menyebabkan kanker, tentu ketakutan kita makannya. Bahkan yang tidak bisa membaca tulisan ancaman tadi ditampilkan fotonya, gambarnya. Ya, luar biasa peringatan dari perusahaan-perusahaan rokok itu sendiri. Makanya termasuk tabdzir karena tidak ada manfaat. Kalaupun ada yang menganggap itu ada manfaatnya, ternyata mudaratnya lebih besar. Ya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepadamu tentang khamar dan berjudi. Ya. Katakan bahwa dalam dua hal tersebut ada manfaat tetapi mudaratnya lebih banyak. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran mengisi hari-hari bahagia, saat-saat kegembiraan di hari raya dengan permainan-permainan yang walaupun tidak ada unsur perjudian tetapi biasanya dipergunakan untuk berjudi. Bermain untuk perjudian, tapi ketika itu mungkin karena hari raya tidak dibuat berjudi. Tapi ini ya, terkesan berjudi. Apalagi berjudinya di hari raya berjudi. Nah, ini termasuk pelanggaran di hari yang mulia, di hari yang berkah, di hari yang dipilih oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW sebagai hari yang mulia, hari keberkahan, hari ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit tentang hukum-hukum hari raya. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan untuk yang mendengar. Dan terakhir saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, kama as'aluhu ta'ala bi rahmatihi allati wasi'at kulla syai'. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa ant al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa zakatina wa sadaqatina wa jami'a amalina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wa minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وشر اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وشر اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وشر اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم آمن أوطاننا من كل سوء اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.